Sekarang kita berada di depan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B, dan disinilah tempat dimana aksi balap liar yang sempat viral itu terjadi. Jadi dapat dilihat untuk jalannya, dan kita harapkan untuk masyarakat untuk tidak mengulangi kembali aksi balap liar tersebut yang meresahkan. Jadi pada hari ini, Kamis 22 Januari 2022, kita akan bertemu dengan Kasatlantas Polres Serang Kota. Tujuan kita mau wawancara nih, tanya-tanya terkait aksi fenomena balap liar yang terjadi di wilayah Serang Kota. Jadi dengan kita tanya-tanya, jadi kita bisa tahu nih, kok bisa sih ada balap liar, ataupun fenomena-fenomena itu bisa terjadi, ataupun misalkan standar kendaraan yang seharusnya gimana agar kita tetap selamat dalam berkendara. Jadi kita saksikan aja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami dari Humas Polda Banten akhirnya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Pak Kasatlantas AKP Gofar. Izinkan kami dari Humas memberitahukan maksud kami itu adalah karena adanya fenomena aksi balap liar yang terjadi di wilayah hukum Serang Kota, yang pada akhir-akhir ini bisa kita lihat videonya viral di media sosial. Betul. Karena dari para aksi balap liar tersebut menutup jalan, akses jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa lewat. Betul. Maka ini merupakan kesempatan yang baik, kita bisa ketemu langsung dengan Pak Kasatlantas. Tentunya di sini kita mau bertanya-tanya tentang terkait aksi tersebut. Jadi sebelumnya Pak, yang mau kita tanyakan terkait aksi tersebut, itu apakah aksi yang perdana yang terjadi di Serang Kota atau memang sudah beberapa kali terjadi Pak? Baik, terima kasih Pak Dirga. Untuk aksi tersebut, namanya masyarakat ya, atau umurnya ini anak-anak yang usia remaja, dewasa, yang mereka lagi mencari jati diri. Mereka sedang mencari hobi, mereka mencari bagaimana mereka bisa mengekspresikan diri. Itu. Untuk kegiatan ini sendiri, balapan ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Namun memang kita sempat dihebohkan dengan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari Jumat itu memang sungguh mengganggu sekali bagi orang yang betul-betul mendesak. Karena kemarin kan viralnya itu karena orang yang ingin berobat, terhalangi oleh kegiatan anak-anak tersebut. Gitu. Akhirnya yang mau berobat itu mereka memvideokan, resah karena ada membawa orang sakit di mobil tersebut. Akhirnya kan viral. Itu memang sangat disayangkan ya, anak-anak tersebut melakukan kegiatan itu. Gitu. Jadi yang menurut mereka senang-senang tapi ternyata membahayakan pengguna jalan ya, apalagi ada yang bawa pasien ya. Sudah jelas diatur jalanan umum di pasal 297 itu diterangkan bahwa jalan umum itu bukan tempat untuk balapan. Itu. Sanksinya jelas. Sanksinya itu denda maksimal 3 juta. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2000, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Lalu Pak, itu karena aksi balap liar itu sering terjadi. Kita mau tahu nih Pak, kira-kira itu lokasi yang sering terjadi ataupun yang biasanya mereka gunakan buat balapan itu di wilayah Serang Kota khususnya Pak. Itu di mana Pak biasanya Pak? Karena biasa sebagai informasi kan. Memang mereka mencari ekspresi atau menunjukkan ekspresi mereka itu cari tempat yang sepi, itu kriterianya itu lurus, juga minim pengawasan. Itu kriteria yang suka biasanya digunakan oleh mereka. Mungkin ada beberapa titik-titik, namun sekarang memang sudah kita upayakan, upaya-upaya yang sudah ada. Namun titik-titik yang dulu pernah dilakukan aksi, sempat juga beberapa waktu yang lalu itu viral juga di Jalan Protokol Jalan Ahmad Yani, itu sempat juga viral sama.
Jadi mereka mencari jalan yang treknya lurus. Kalau istilah kerennya itu ngedrak mereka itu, iya trek lurus itu. Jadi mereka cari trek lurus. Di sini mungkin ya ada di KP3B, termasuk di jalan protokol juga pernah juga dilakukan kegiatan tersebut sih. Oke Pak, terima kasih banyak Pak informasinya. Iya. Habis itu Pak selanjutnya ini sebagai informasi Iya. pada masyarakat biar pada pemuda-pemuda khususnya tahu nih kalau mereka melakukan aksi tersebut mereka nih bisa kena sanksi apa nih. Nah itu kan perlu kita kasih tahu ya ke mereka biar mereka nggak mengulangi lagi ataupun melakukan hal itu. Jadi menurut Pak Kasatlantas kira-kira sanksi yang mereka dapatkan apabila mereka melakukan aksi tersebut itu apa Pak? Sudah jelas yang saksi yang paling utama adalah kita cek kelengkapannya. Jika tidak lengkap, sanksinya tilang. Kemudian yang kedua itu juga sama, melakukan balapan di jalan umum itu juga jelas diatur dalam undang-undang itu juga kena sanksi tilang juga. Jadi kena 2 pasal. Kalau kendaraannya tidak ada surat-suratnya diduga hasil kejahatan, ya bisa kita sampaikan juga ke bagian reskrim untuk diungkap apakah kendaraan tersebut hasil kejahatan atau bukan. Gitu. Kalau kerawanannya sendiri sudah jelas, yang namanya balapan liar atau balapan yang tidak diakomodir itu membahayakan untuk keselamatan untuk dirinya termasuk juga pengguna jalan yang lain. Karena tidak ada aturan yang melekat di situ, tidak ada regulasi yang melekat di situ. Akhirnya tempat jalan itu bukan tempat untuk melakukan balapan. Oke, ya itu sudah jelas berarti sanksinya Pak ya? Iya sudah jelas. Bagi para pemuda mungkin ya karena sanksi sudah jelas dari Pak Kasatlantas nih mungkin bisa ditahan untuk mengekspresikan dirinya itu di jalanan ya. Kemarin sebenarnya saya sempat diskusi sih, ini ngalir aja ya. Jadi saya sampaikan sama pemuda tersebut, kami bukan berarti tidak bisa apa ya memberikan tempat, sudah jelas karena kalau kita ngikutin ke Jakarta itu Jakarta semua udah ada regulasinya. Di Jakarta itu sudah ada seminar, sudah ada pertemuan, sudah ada upaya. Sedangkan di wilayah kita belum ada, ya kita ngikutin juga dari pemerintah daerah sendiri gitu. Adapun kalau misalkan adik-adik kita nih yang dari Serang, silakan nih bikin komunitas sendiri, silakan bikin kelompok, kemudian daftarkan berangkat ke Jakarta. Mumpung dari Serang Jakarta deket, ya kan? Kan nggak masalah tuh ketika daftar ke sana, ikut kompetisi di sana, mengasah kemampuan di sana. Saya yakin sih dari Serang mungkin bisa aja ada bibit-bibit pembalap-pembalap motor yang bagus. Namun ketika memang pemerintah di sini belum ada, ya bisa diupayakan dulu dengan regulasi yang sudah ada dulu, ikut serta dulu di sana. Jadi tidak tidak terlalu liar ya. Oh iya betul. Berarti memang sebenarnya bisa Pak ya mengharumkan nama kota Serang dengan berkompetisi. Bisa banget gitu. Dekat kan cuma 2 jam Pak ya? Iya dekat. Oke Pak, kalau gitu selanjutnya Pak, dari kejadian kemarin itu ada barang bukti yang diamankan di Polres Kota, di Serang Kota maksudnya? Kebetulan ada, karena memang dari video yang beredar itu kita terdapat ada nomor plat yang kita cek, kemudian di sistem, kemudian kita cek ternyata memang yang bersangkutan pemiliknya, akhirnya kendaraan tersebut kita amankan. Namun kendaraan tersebut sekarang ini posisinya kondisinya tidak standar. Oh tidak standar? Iya tidak standar. Yang kedua yang bersangkutan juga harus menyelesaikan dulu permasalahan hukumnya itu dengan penyelesaian tilang, itu dengan sidang pengadilan itu tadi. Oh gitu. Iya. Berarti kalau gitu Pak, ini sekalian juga kasih informasi kepada masyarakat. Standar kendaraan yang seharusnya itu seperti apa Pak? Biar pada masyarakat Kota Serang khususnya tahu nih. Biar nanti di jalan kan memang sudah pede kalau motornya sudah sesuai dengan standar gitu. Iya. Ya, mungkin bisa dikasih tahu Pak informasinya. Pabrik mengeluarkan kendaraan bermotor itu sudah sesuai dengan standarnya sendiri. Ada spionnya, suara kebisingan knalpotnya, kemudian mesin-mesin semuanya sudah standar, baik itu dari mulai ujung depan sampai ujung belakang, kanan dan kiri semuanya sudah standar karena sudah ada pengujiannya. Ada pengujiannya. Jadi ketika masyarakat itu merubah segala sesuatunya, spionnya dilepas, kemudian lampu sennya dilepas, lampu utamanya dilepas, bannya tidak sesuai, kemudian knalpotnya
tidak sesuai juga kebisingannya itu tadi, itu justru pasti akan menimbulkan rawan kecelakaan. Karena kendaraan yang tidak standar itu bisa menimbulkan kerawanan kecelakaan. Berarti yang awalnya mau keren-kerenan malah jadi bahaya untuk diri sendiri, Pak ya. Iya, justru sangat membahayakan untuk dirinya sendiri. Itu memang harus diperhatikan tuh para masyarakat Kota Serang tuh. Iya. Nah, Pak, yang terakhir nih, boleh. Kira-kira dari Pak Kasat Lantas, khususnya untuk masyarakat Kota Serang, kira-kira ada nggak nih pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Serang agar mereka tertib dalam berlalu lintas, Pak, kira-kira? Baik, terima kasih sekalian saya memberikan himbauan kepada khususnya masyarakat Kota Serang, Banten. Kegiatan balapan liar itu tidak dibenarkan secara regulasi maupun secara hukum. Apabila masih dilakukan, pasti akan ada konsekuensi hukum itu sendiri, yaitu berupa penegakan hukum. Ya, apabila memang masih terjadi, upaya kepolisian itu akan selalu mengedepankan hukum terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian tetap gunakan standar kendaraan yang digunakan. Jangan sampai kendaraan yang digunakan tidak memenuhi standar keselamatannya, karena itu manfaatnya sangat besar, manfaatnya sangat banyak, sehingga ketika kita keluar rumah menggunakan kendaraan, semuanya sudah lengkap, spion ada, lampu ada, knalpot juga suaranya standar. Ketika kembali ke rumah selamat, itu adalah harapan yang terbesar ketika keluarga menanti di rumah. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita masing-masing dari akibat kecelakaan lalu lintas, karena secara survei orang yang meninggal dunia dari kecelakaan lalu lintas itu masih cukup tinggi. Maka dari itu, apabila kita menumbuhkan kesadaran kita tumbuhkan diri kita sehingga kita bisa menghindari kecelakaan itu sekecil mungkin, sehingga kita bisa tetap selamat dalam berkendara dan bisa berkumpul setiap hari dengan keluarga. Saya rasa itu sih. Luar biasa, atas himbauannya. Terima kasih banyak, Pak, atas pesannya kepada masyarakat Kota Serang agar mereka tetap lebih berhati-hati dalam berkendara, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Kasat Lantas, keluarga kita menunggu di rumah, Pak ya. Betul sekali. Walaupun jalan bentar ke warung itu, kalau bisa pakai helm, lengkap, karena kita tidak tahu. Nggak ada yang tahu, betul banget. Tahu, makanya. Tiba-tiba ada yang nyeruduk. Makanya kalau bisa sedekat apapun kita berpergian, tetap pakai helm dan selamat sampai di tempat. Betul. Terima kasih banyak Pak Kasat Lantas atas waktunya. Sama-sama, Pak Dirga. Ya, kami berterima kasih banyak. Kami izin undur diri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.